buktinya sejarahnya Yesus yang disalib? disalib itu bukan Yesus. Ya, yang disalib Mana siapa? buktinya? Yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Buktikan. Anda bisa buktikan nggak kalau itu Ya bukan dia? buktikan. Ya buktikan. Sekarang saya buktikan terbalik. Ya buktikan terbalik. Saya Buktikan bilang yang disalib itu Yesus. Loh, yang mempercayai saya bilang, Yesus. Sabar. Yang mempercayai Yesus disalib Muslim atau Kristen? Kristen. Saya tanya. Kristen. Mana buktinya? Banyak buktinya. Alkitab saya baca. Mana? Coba mana buktinya? Abang Anda nggak baca 1 juta Alkitab? kan? Anda 10 juta ya. Saya tambah 5 juta. 15 juta saya transfer kepada rekening Anda 15 juta. Ini ditonton oleh 600 orang nih. 15 juta. 15 juta. Saya kah? Bang Ardi. Tunjukkan kepada saya, datanya harus valid ya. Data yang valid tunjukkan kepada saya. 15 juta saya transfer. Abang baca 1 juta Abang baca tuh. Matius 27. Abang baca Matius 27. Sebenarnya Matius harus semuanya 27. sih. Oke, ini aku Yo. buka Matius 27. Oke. Bentar ya. Ayat 32. Sabar. Matius 27. Kok nggak bisa dibuka yang ini ya? Oke, aku pakai ini aja lah. Matius 27 ayat berapa? Mulai ayat 32. 32 Bang Oke. Ardi. Yang Simon bawa salib itu loh, Simon Kirene bawa salib itu. Nih. Aku buka ya. Ya. Tenang aja, santai aja teman-teman, santai aja. Bang Ardi kadang mempunyai kejutan yang nggak disangka-sangka gitu kan. Oke. Nih Matius 27 ya. Ya. Bible.com. Ayat berapa? Mulai ayat 32. Ini kan 32. Ya sebentar mas. Ini. Iya sebentar. Sebentar. Ya maaf dulu. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, tempat tekor. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur dengan. Setelah ia mengajak, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaian dan membuang undi. Betul ini ayatnya? Betul. Pertanyaan saya, Matius tahu dari mana kalau yang disalib adalah Yesus? Jawab. Anda tahu nggak Matius hidup kapan? Udah jawab aja. Matius tahu dari mana? Matius saksinya. Loh, berarti Matius ada di situ pada saat penyaliban. Matius ada di situ. Mana buktinya? Makanya saya bilang kalau nanti kita berdebat Alkitab baca Mana kan buktinya? Kan Anda bilang di mana buktinya Yesus disalibkan kan? Iya, mana buktinya kalau Matius ada di sini? Buktinya. Ini buktinya Yesus disalibkan. berarti ini data valid. Sejarah sudah Ini ditulis data dari valid. abad pertama Oke, saya sebelum tanya, abad ini ke-7 data valid Islam nggak? lahir loh. Ini data valid nggak? Valid. Oke, pertanyaan Valid. saya, siapa validatornya? Jediar, selamat Bagaimana, datang bagaimana? di kebingungan. Validatornya Siapa, siapa? Validatornya siapa? Yang menulis kitab. Ya iya, validatornya siapa penulis ini? Ini kan penulisnya Matius. Pertanyaan saya, Ya. yang memvalidasi penulisan Matius ini siapa? Yang memvalidasi Matius menulis kitab ya penulis kitab sendiri, Bang Ardi. Loh, apa otoritas Terus? Matius? Apa otoritas Matius memvalidasi tulisan Matius sendiri? Apa otoritasnya? Dia punya otoritas karena dia hidup sejaman dengan Yesus. Otoritasnya diberikan siapa? Saya tanya. Otoritasnya diberikan oleh Roh Kudus. Mana buktinya Roh Kudus memberikan otoritas kepada Matius? Saya kejar Buktinya sampai bahwa akhirat manusia kau. tidak bisa hidup tanpa Roh Enggak, Kudus. dalilnya mana? Roh Kudus memberikan otoritas penulisan kepada Matius. Mana dalilnya? Bang, kalau abang semua tanya dalil, Mana? abang juga
juga tidak bisa membuktikan kalau yang disalibkan itu bukan Yesus. Mana buktinya? Mana buktinya Roh Kudus memberikan otoritas kepada Matius untuk memvalidasi ini? Buktinya mana? Abang bilang bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus. Jawab dulu. Mana buktinya Roh Kudus memberikan otoritas kepada Matius untuk memvalidasi tulisan Matius sendiri? Di mana? Itu tidak perlu divalidasi. Iya. Anda boleh ketawa. Hancur. Boleh ketawa. Tapi dengar Bang Ardiansa, saya bilang ya, bisa membantah. semua yang menulis Dengerin kitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa. Oke, pertanyaan Kalau saya. yang tidak divalidasi oleh Roh Kudus itu ngarang-ngarang, Bang. Di mana dalilnya Roh Kudus memberikan otoritas penulisan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, di mana dalilnya? Itu tidak perlu dalil. Ya. Hancur. Sekarang saya tanya, yang abang bilang Yesus tidak pernah disalib itu dalilnya mana? Ardiansa, jawab saya. Yang kamu bilang Yesus tidak pernah disalib itu mana ajarannya? Sebelum saya jawab, kita buat kesimpulan dulu. Sebelum saya jawab, kesimpulannya tidak pernah ada data valid yang menyebutkan bahwasanya Yesus telah disalib. Sepakat? Baca dulu Bang Ardi. Sepakat nggak? Lukas 23 ayat 33. Sepakat nggak? Baca dulu Lukas 23 ayat 33. Baca dulu. Ini yang ngomong siapa sih? Yang ngomong. Baca dulu. Oke, Lukas. Oke, aku. Oke, nggak apa-apa. Anak laut diem dulu ya. Aku Lukas dulu. Gimana Bu? Lukas berapa Bu? Nih, tak bisa jawab. Lukas berapa Bu? Lukas 23 ayat 33 Bang Ardi. Lukas 23. Oke, ini aku buka ini ya. Oke, aku ngalah aja, nggak apa-apa. Iya, sabar Bu. Aku bukain Bu. Ibu pokoknya jangan cerewet gitu aja, aman kok dengan saya ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat berapa? 33. Oke. Ini ya. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Pertanyaan saya, ini yang nulis siapa? Ya kan udah jelas di situ Lukas kan. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari mana kalau yang disalib adalah Yesus? Dia ada di situ. Oh, berarti Lukas ada di sini. Iya dong. Mana dalilnya Lukas mendampingi Yesus pada saat disalib? Mana dalilnya? Itu tertulis tuh. Dia yang nulis. Mana Lukas? Mana ada Lukas di sini? Mana? Kenapa kau nggak terima kalau ada Lukas di situ? Mana Lukasnya? Mana disebut aku Lukas mendampingi Yesus pada saat disalib? Mana? Jangan cari pembenaran kau. Ya enggak, saya tanya. Di mana tertulis aku Lukas mendampingi Yesus pada saat disalib? Di mana? Tidak ada yang membutuhkan pengakuan. Nih. Enggak ada yang bisa menjawab pertanyaan. 15 juta. Hidup 15 juta. Oke. Yo. Ajaran omon-omon. Gini. Bang Ardiansa, boleh jawab saya satu pertanyaan nggak? Enggak, kita simpulkan dulu dong sebelum jawab. Ya udah, kita gini. simpulkan dulu. Loh, saya ikut ajarannya Bang Ardiansyah. Diskusi itu butuh kesimpulan. Gini loh Bang, sebelum Abang tanya saya mau kok ditanya, boleh, tapi kita simpulkan dulu, oke? Oke. Saya ikut kesimpulan ya. Yesus tidak pernah disalibkan. Oke, kesimpulannya ya, di-record teman-teman ya. Kesimpulannya Yesus tidak pernah ada data valid yang menyebutkan bahwasanya Yesus pernah disalib. Betul? Oke. Betul dulu. Iya, betul. Berarti Yesus tidak pernah jadi Tuhan, betul? Jadi kalau Yesus disalib itu harus jadi Tuhan gitu. Loh. Baca Roma 14 ayat 9. Coba baca. Coba baca. Udah, jangan lebar kemana-mana dulu. Ini, aku buka. Dia nggak tahu. Nih. Roma 14. Mana 14? 14 ya kan, ayat 9. Aku baca nih ya.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Supaya definisinya ini apa? Apa definisi supaya? Jawab. Agar Ya, agar kan. Untuk agar menjadi Tuhan, Kristus harus apa? mati, Dan hidup kembali. nah, pertanyaannya kan nggak ada nih. Kan nggak ada data valid mengenai Yesus mati dan hidup kembali. Kan nggak ada data valid, Oke. betul? Ya, Berarti dia tidak menjadi Tuhan, betul? Betul. Ya sudah, berarti diakui dulu Kristus Oke. atau Yesus tidak pernah menjadi Tuhan, betul? Oke. Betul dulu, betul Ya, dulu betul. dong. Betul. Oke, berarti Anda saat ini bukan Kristen ya? Oke, keluar Kristen ya, betul? Sorry, saya Kristen, saya percaya No, Yesus. nggak bisa. Berarti belum selesai kesimpulannya. Emang dengan Harus disimpulkan begitu saya dulu, tidak nggak tidak bisa. menjadi Kristen. Bunda tadi, Bang Ardi, Bang Ardi, tanyain Bang Iya, Ardi, iya. kapan pindah denom gitu? memang gini teman-teman, bukan berarti Ardiansa ini hebat, enggak, Ardiansa nggak hebat, cuman Ardiansa berdiri dengerin dulu. Cuman Ardiansa ini diem dulu, aduh ngomong sendiri, turunin aja lah kalau ngomong sendiri, diem dulu. Astagfirullahaladzim. Ardiansa nggak hebat. Yang hebat itu karena Ardiansa berdiri di atas sesuatu yang hebat. Apa itu? Islam. Itu. Bang anak laut, sehebat apapun dia, meskipun dia profesor, ketika saya tanya, tidak pernah ada profesor, dokter apapun, manapun juga dari Kristen yang bisa membuktikan kepada saya Yesus telah mati dan bangkit secara data valid. Gak ada yang bisa. Gak akan ada yang bisa membuktikan data Yesus disalib itu valid. Gak ada. Gak pernah ada. Artinya ketika Yesus tidak salib, maka dia tidak menjadi Tuhan sesuai dengan Roma 14 ayat 9. Ketika dia tidak menjadi Tuhan, maka nggak ada Kristen. Maka kesimpulannya Anda harus keluar dari Kristen. Sepakat dulu kita. Kalau sepakat, Anda silakan tanya ke saya. Sepakat? 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 Maksudnya Anda suruh saya keluar dari Kristen kenapa? Iya dong, kan Yesus bukan Tuhan. Yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Loh, lah kesimpulan kita gimana sih? Kesimpulan kita diskusi. Baru beberapa menit yang lalu loh. Baru beberapa, jangan amnesia gitu lah. Gini. Sebenarnya saya ngikut Bang Ardiansyah ini karena kan Bang Ardiansyah tanya dalil dari tadi toh. Sekarang saya mencoba untuk ikut saja supaya saya mau tanya Bang Ardiansyah, tunjukkan kepada saya dalil bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Iya, gampang itu Bang, gampang banget itu Bang. Nah, coba Abang tunjukkan di mana Yesus tidak pernah disalib. Sebelum saya jawab, kita kesimpulkan dulu. Kalau diskusi tanpa kesimpulan buat apa? Kesimpulan itu selalu di akhir. Kesimpulan itu selalu di akhir. Nah iya, sebelum pindah pertanyaan yang lain, kan sebelum pindah pertanyaan Anda, kan tadi saya yang tanya. Nah, setelah itu sebelum Anda bertanya, kita simpulkan dulu dari pertanyaan saya. Setelah kita simpulkan, baru Anda bertanya. Nanti setelah Anda bertanya, simpulkan juga, silahkan gitu loh. Paham? Itu diskusi apa di tengah ada kesimpulan? Loh, kok diskusi Itu bukan apa? diskusi Gimana? namanya, Bang Gimana sih? Oh, pertanyaannya itu saya yang tanya dan Anda yang tanya loh. Ya beda Gini. orang loh. Gimana nih orang? Kan dari awal Ini kok gak mikir? Bang Ardiansyah tuh tanya, di mana ada data valid Yesus disalibkan? Ya Sudah saya bilang baca Alkitab. kesimpulannya Kan nggak kamu ada tanya. data valid kan? Kalau nggak ada data valid, berarti Yesus tidak pernah disalib dan Bro. tidak pernah mati dan bangkit. Kalau tidak pernah mati dan bangkit, kesimpulannya Yesus tidak jadi Tuhan sesuai dengan Ini. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 mengharuskan Yesus ini, aku baca ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, artinya dia tidak jadi Tuhan. Simpel kan? Kalau dia tidak jadi Tuhan, sekarang Anda harus keluar
dari Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Yesus, artinya orang Kristen mempercayai Yesus mati dan bangkit. Ternyata kesimpulannya diskusi kita, Yesus tidak pernah mati dan bangkit, dan tidak pernah ada Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Artinya Anda harus keluar dari Kristen. Sepakat dulu kita. Kalau udah sepakat, Gini. baru kalau sudah sepakat, Gini, sekarang Ardiansyah. juga saya Gini. siap ditanya. Siap ditanya. Oke. Siap ditanya. Sepakat dulu kita. Dari awal, Sepakat dengar, dulu. Jangan kemana-mana. Sepakat dulu. saya tidak pernah sepakat dengan Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Berarti belum selesai. Belum selesai. Lanjutkan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Gini. Anda tanya saya data valid terkait dengan Yesus yang disalibkan. Oke. Dan Abang Ardiansyah tahu data valid yang saya tunjukkan itu data valid dari abad pertama. Oke. Mana abad pertama? Buktikan kalau itu abad pertama. Coba buktikan. Aduh. Alkitab itu data valid dari abad pertama. Buktikan kalau itu abad pertama. Buktikan. Emang saya harus tunjukkan data aslinya? Ya iyalah, wong namanya bukti kok gimana sih? Waduh. Saya bisa buktikan data Anda itu bukan dari abad pertama, tapi dari abad keempat. Sebelum saya membuktikan dari abad keempat, Anda harus buktikan kepada saya dulu data Anda itu dari abad pertama. Anda buktikan dulu. Artinya Anda harus bertanggung jawab dengan omongan Anda, dan saya ditonton 689 orang akan membuktikan data Anda berasal dari abad keempat. Oke. Seandainya gini, Seandainya, Bang Ardi. buktikan dulu. Gini. Buktikan dulu, jangan seandainya. Bukan, saya tidak bisa membuktikan sekarang. Barangnya ada di negara-negara yang lain. Lo kok nggak bisa Kan itu buktikan? Oh, teks dia aslinya, bisa toh. ngomong. Loh, Anda yang ngomong kan? Iya, saya Anda yang ngomong. kan? Terus Anda yang ngomong. Terus kenapa Anda nggak bisa buktikan? Berarti asumsi liar. itu bukan asumsi yang liar. Berarti bukti. Tapi Berarti ada masalah buktinya. membuktikan, Ada masalah buktinya nggak? membuktikannya sekarang, saya tidak bisa membuktikan sekarang. Ya. Oke, karena kalau saya tanya, Anda bisa membuktikan nggak sekarang? Kalau Al-Quranmu itu turun dari langit. Bang Ardiansyah, sekarang saya tanya Anda. Bisa nggak kamu buktikan? Kalau Al-Quranmu itu turun dari langit sekarang? Buktikan sekarang. Hebatnya cuma ketawa kan, giliran balik ditanya bingung. Bang, Anda sendiri gini loh. Kalau diskusi itu gini loh ya. Contoh kalau diskusi itu gini. Ini kita diskusi baik-baik, mode baik nih. Aku mode baik nih. Kalau saya bilang, saya tadi melihat Anda ada di pom bensin bersama wanita. Terus Anda nggak terima. Wong saya tadi di rumah kok. Buktikan kalau saya ada di pom bensin bersama wanita. Baik, saya buktikan menggunakan apa? Video, menggunakan foto, betul nggak? Iya. Yang wajib membuktikan itu yang bernarasi kan, betul? Betul. Berarti saya yang membuktikan kepada Anda. Ini loh fotonya, Bang. Ini loh fotonya Anda di pom bensin tadi sama wanita, betul kan? Betul. Oke. Sekarang tadi yang bernarasi ngomong Alkitab kami itu dari abad pertama. Yang ngomong tadi siapa? Saya atau Anda? Anak laut. Yang ngomong siapa? Saya atau Anda? Anak laut. Saya yang ngomong. Buktikan. Itu ada di tulisan Alkitab itu? Dari abad pertama itu? Buktikan kalau abad pertama. Mana datanya? Buktikan Bible Anda dari abad pertama. Buktikan. Itu buktinya. Buktinya mana tertulis abad pertama? Mana? Emang harus ditulis di situ abad pertama? Loh, kalau nggak ada abad pertama berarti Anda bohong. Emang ini logika liar yang Loh, kok sebenarnya logika liar? tidak bisa Saya juga bisa buktikan. Sekarang saya tanya Bible Anda, kalau contoh. Sabar. Saya bisa buktikan nih. Saya dulu yang buktikan ya. Saya dulu nih. Ini aku dulu yang buktikan ya. Aku dulu nih. Nggak apa-apa. Aku kasih contoh. Ya. Aku akan buktikan Bible Anda itu bukan dari abad pertama, tapi abad keempat. Nih, aku buktikan. Ya. Pakai bahasa Inggris aja ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris saja. Iya, mereka Karena kurang aslinya bahasa Inggris. Saya nggak mau nanti dipikir ngerubah teksnya. Ya. Aslinya bahasa Inggris. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible
written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Ingat, 4th century apa artinya? Ya. Apa? Apa artinya tuh? Saya nggak Iya. ngerti bahasa Inggris. Abad keempat, tapi kan tadi tapi kan tadi iya. Aku pikir ngerti iya, ternyata nggak ngerti bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa, makanya baca bahasa Indonesia biar saya ngerti. Nih ya. Abad keempat. Codex Sinaiticus adalah sebuah manuskrip Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat tuh. Ini aku buktikan nih. Ini adalah manuskrip paling awal, the earliest complete. Ini udahlah lengkap. Paling awal, earliest ini artinya paling awal. Oke. Nah, sekarang saya sudah buktikan kan. Ah, mana manuskripnya ini? Nah, ini contoh, ini manuskripnya, ya kan? Nah, sekarang buktikan kepada saya tertulis yang demikian bahwasanya Bible Anda berasal dari abad pertama. Buktikan. Oke. Saya tidak bisa buktikan bahwa yang beliau sekarang saya itu dibuktikan abad pertama. Hidup ajaran omon-omon. Hidup ajaran omon-omon. Hidup Ini bro, ajaran ini. omon-omon. Ya, Hidup ajaran omon-omon. Lalu yang bilang Yesus tidak pernah Bro, yang bilang Yesus tidak pernah disalib di abad ke-7 itu ajaran dari mana? Udah, jangan kemana-mana, buktikan dulu. Loh, saya buktikan dulu. balik ini, saya tanya balik biar kamu jangan rese. tanya balik, buktikan Gini, bro. dulu pernyataan Anda. Anda Gini. tadi udah melewatkan satu loh ya. Anda udah melewatkan satu. Udah, Satu. anggap saya tidak bisa buktikan. Oke. Sabar. Satu, kesimpulan di awal tadi Anda nggak mau menyimpulkan, Anda nggak mau keluar dari Kristen. Udah kita lewati tadi. Oh, saya Ya, kurang kan. baik gimana? Padahal harusnya Anda harus setuju dengan kesimpulan itu. Ternyata Oke. apa? Anda ingkar dari kesimpulan itu. Oke. Terus yang kedua, Anda bilang, oh Alkitab kami dari abad pertama. Saya suruh buktikan, Anda nggak bisa buktikan. Anda ingkar kedua kalinya. Terus Anda tanya ke saya, suruh jawab, Oga. Gini, mungkin saya salah menjawab. Mungkin salah saya. Gini, Kristen ini lucu-lucu Kristen. Hidup ya ajaran betul. omon-omon. Yang sebenarnya lucu itu orang yang selalu mempersoalkan ajaran Kristen, Hidup ajaran omon-omon. tapi munculnya aja 7 abad setelah Kristen gitu loh. Nggak usah kemana-mana, buktikan dulu Bible Anda dari abad pertama. Itu tugas Anda, jangan kemana-mana. Bukan, mungkin saya mungkin salah. Bukan di abad pertama ditulis. Itu ya, mungkin salah atau tapi pasti salah? orang-orang yang hidup Sekarang saya sejaman tanya, dengan Yesus yang itu punya mungkin kesaksian salah, itu. pernyataan Anda itu mungkin salah atau pasti salah? Yang mana? Bentar dulu Bang Ardi, kasih dulu kesempatan ngomong ke orang. Jangan dari tadi. Jangan lu bilang aja. Ya wong dari tadi udah saya kasih kesempatan untuk membuktikan loh, kurang baik gimana? Bentar dulu lah. Ini Bang Lau bilang aja Bible ada 10 sebelum Masehi gitu. Mak. Makin hancur ini, makin hancur kalau ini. Makin hancur kamu banget. Dia mana Bible yang dari Bible ada 10 abad sebelum Masehi. Longor. Oi, longor. Istriku sampai ketawa, istriku. Longor. Omong doktrin. Lucu-lucu Kristennya pagi. Manulang, malah kau mau dikemplang sama Yahudi kau. Yahudi itu dari 33 sebelum Masehi. Jangan di tempat kau, Manulang. Hancur. Omong doktrin. Bang Ardiansyah, saya mau tanya Bang Ardiansyah itu tadi yang ngomong Yesus tidak disalib itu siapa sih? Ya memang ini orang Islam masuk ke. Berarti abang mengingkari dua ya? Udah diingkari dua, betul? Dua yang mana? Loh, satu, Anda mengingkari kesimpulan tadi. Kesimpulan pertama kita diskusi. Kedua, Anda nggak bisa membuktikan Bible Kristen dari abad pertama. Dua kan? Ya, terus Oke, kalau Anda mengingkari dua, boleh nggak saya mengingkari dua juga? boleh, Oke, silakan. pertanyaan Anda apa? Sekarang saya tanya Bang,
Yang bilang Yesus tidak pernah disalib siapa? Ah, itu saya ingkari. Ah, saya ingkari. Udah, satu, ya, dua, Oke. satu kan? Anda dua, saya satu. Ah, saya ingkari. Ya, jadi abang nggak bisa buktikan ya. Loh, ya kan nggak apa-apa, kan imbang. Saya mengingkari Anda. Anda Oke. mengingkari saya dua, saya mengingkari Anda satu. Berarti masih ada kesempatan satu untuk mengingkari kan saya? Betul? Oke. Jadi Betul abang nggak? ingkari itu ya. Betul dulu. Betul dulu. Ya udah abang ingkari satu. Betul dulu nggak? Betul nggak? Ya betul, abang ingkari satu. Enggak, tapi saya sebenarnya bisa jawab, teman-teman. Ya. Saya bisa jawab. Saya akan jawab ya. Saya akan jawab. Kita diskusi aja ya. Anda bilang Yesus, saya tadi kan bilang Yesus tidak disalibkan gitu kan? Ya. Betul? Tidak Betul. mati kan gitu kan? Atas kebangkitan alias gak bangkit gitu kan? Ya. Oke, ini aku buktikan. Kasihan aku kadang. Kupret orang Islam memang Sabar dulu. Hai, longor, kau diam dulu, longor. Sabar dulu. Menular. Sabar dulu. Ini sabar dulu. Oi, sabar dulu ya. Lanjut Bang Alkitab. Ardi, saya pegang aja mulut betina ini ngomong mulu dari tadi ah. Iya. Alkitab Kalau bisa Sabda ikut kok nggak band, bisa kalau dibuka? bisa ikut Kenapa band. ya teman-teman ya? Alkitab Sabda kok nggak bisa dibuka? Kenapa ya? Diblokir sama Manulang. Si. Bisa Bang Ardi? Diblok. Oke, bentar. Aku tutup dulu. Aku masuk lagi. Nggak bisa memang. Jam-jam begini nggak bisa, Loh. Bang Ardi. Oh iya kah? Oh gitu. Coba Iya, iya. coba. Nggak bisa. Coba teman-teman bisa buka nggak? Coba teman-teman bisa nggak? Nggak bisa Sekarang. tadi. Makanya saya pakai Bible. Karena nggak bisa di Oh, dibuka. ya udah. Nggak apa-apa. Halo. Oh iya betul, agak bisa nih. Nggak bisa kan? Betul nggak bisa. Iya, lagi nggak bisa dibuka ini. Oke, nggak apa-apa. Si. Nah, ini aja lah, di sini aja. Saya kira apa ya? aja, Bible Jumat ah. Oh, Kemis ya. Hari Kemis ya. Paralelnya, Bang Ardi, paralelnya. Iya, paralel juga Di nggak Bible bisa. Hub bisa itu. Ini. Nih ya. Ya. Mau direvisi kata teman-teman di bawah. Nih. 1 Korintus 15. Lebih daripada itu, kami ini siapa? Yang nulis siapa ini? Pak Om Paulus, Anak Laut. Kami ini siapa yang nulis ini? Ayat berapa? 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15. 1 Korintus ayat 15. Yang nulis siapa ini? Saya tanya. 1 Korintus ayat 15. Korintus yang nulis siapa? Sebentar, 1 Korintus berapa? Yang nulis siapa dulu Korintus? 1 Korintus 15 ayat berapa? Jawab dulu. Yang nulis Korintus itu Paulus. Nah, pinter. 1 Korintus nomor punggung 15. Nah, silakan. Ya, terus ayat berapa? 15 kucluk. Seluruhnya 1 Korintus 15. Oh, udah dikasih tahu 15 kok tanya terus ini gimana lah ini? Seluruhnya. 1 Korintus 15 itu ada penomorannya ke bawah. 15. 15 ayat 5 nomor 15. 15. 1 Korintus 15. Oke, 15. Iya, betul. Oke. Ya. Lebih daripada itu, nih aku bacain di sini ya. Lebih daripada Ya. itu, kami ini siapa? Rasul-rasul. Deh, ngarang aja. Ini Paulus ini, kami ini. Kami itu Kami lebih ini- dari satu, bro. Ngarang Masa aja. kami cuma satu. Kami ini bukan berarti lebih dari satu. Kami ini adalah plural of majesty. Lu tahu nggak apa itu plural of majesty? Jadi bahasa Indonesia kami itu satu ya? Loh, nih, aku kasih tahu. Plural of majesty kami itu. Tahu nggak? Royal we. Nggak tahu Royal we. Itu bahasa Indonesia, bro, bahasa Indonesia. Loh lah ya, kami itu plural of majesty untuk menyatakan bahwasanya yang menulis ini itu terhormat. Contoh, saya menulis surat lamaran kerja. Ya kan? Demikian surat lamaran kerja yang kami buat, mohon digunakan sebagaimana mestinya. Yang nulis berapa orang? Gimana? Suaranya keputus tadi? Dengerin, saya nulis surat lamaran kerja. Saya nulis Ya. gini, demikian surat lamaran kerja
yang kami sampaikan mohon kiranya dimaafkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang nulis berapa orang tuh? Lebih dari satu. Wih, mak, ini orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia lu nih orang. Loh, Ini orang nggak pernah harusnya dia pakai saya bukan kami. ngarang. Kami itu Loh. plural of majesty ini aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Nih ya, nih. Kami di sini ada berapa arti? Berapa definisi nih? Ini kamus besar bahasa Indonesia. Ada berapa definisi nih? Berapa? Ini loh. Berapa definisi Ada berapa ini? arti tuh? Ada berapa arti? Lah ini dilihat nggak kelihatan mata lu. Ada 2. Itu gimana Ya. sih anak laut? Itu ada Apa fungsinya? Apa fungsinya dibagi dua? Apa fungsinya kok dipisahkan 1 dan 2? Fungsinya apa? Ya, yang satu apa, yang dua apa, Bang? Ya berarti berbeda kan, betul? Ya, terus betul. bedanya di mana? Kami ini yang Anda narasikan di awal, yang berbicara bersama dengan orang lain. Nah, ini baru benar. Tapi arti yang kedua, kami ini yang berbicara digunakan oleh orang besar, misal raja atau yang menulis. Yang menulis digunakan oleh Penulis. udah ngerti sekarang berapa orang raja? Raja berapa orang? Banyak. Raja satu. Nah, ya sudah. Kenapa raja pakai kami? Karena dia orang besar. Kenapa penulis pakai kami? Karena dia ngerti bahasa Indonesia mungkin. Hah? Berarti Anda nggak ngerti bahasa Indonesia? Iya. Bukan gitu Bang Adi. Maksudnya LAI itu kagak ngerti bahasa Indonesia katanya. Aduh, Bapak ini gini loh Pak. Apa Bapak dulu pas waktu SMA atau SMP nggak pernah diajarin kami itu ada berapa definisi? Yang saya ngerti kami itu lebih dari satu. Ya berarti Bapak nggak pernah baca. Bapak nggak pernah. Tuh pelajaran bahasa Indonesia bolos dia nih. Kami itu ada dua. Warung dia nih. Ya, oke. Kami Lanjut. itu ada dua. Ya Yang udah, satu oke. yang berbicara bersama dengan orang lain tidak termasuk yang diajak bicara. Yang kedua, definisi kedua, yang berbicara digunakan oleh orang besar misalnya raja atau yang Ya, menulis digunakan oleh Ya. penulis. Paham? Oke, paham. Satu orang. Plural of majesty itu bukan berarti plural, paham? Paham. Saya banting juga kipas saya ini. Saya banting loh ini. Saya banting loh ya. Oke, Terus dengerin. lanjut. Ya, dengerin. Susah kali mak diskusi sama Oten ini. Lebih daripada itu, kami ini Paulus ternyata berdusta terhadap siapa? Allah. Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia ini Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Dediar, selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Udah selesai. Saya jawab. Berarti masih 2-0 ya. Jadi saya punya dua. Anda baca nggak seluruh ayat itu? Baca nggak Ya seluruh silakan ayat Anda baca. Masa saya suruh baca semua? Enggak, saya udah baca kok. Ya Anda aja yang baca, silakan. Silakan Anda aja yang baca, jangan saya. Pintar banget dia main YouTube dia. Ya memang pinter kok. Siapa yang bilang saya goblok? Ya anak laut ini. Paling kalian doang. Manulang. Ya pinter karena sekolah Manulang. Tuhan kau aja sekolah Manulang. Kalau pinter ya karena sekolah. Ya gimana anak laut mau menjelaskan apa bertanya sama Bang Ardi? Ya, Anak laut aja baru tahu loh ayat itu. Gimana? Iya, nggak Baca pernah nggak baca ayat loh. 16-17-nya? Ya silakan. Baca nggak ayat Kalau 16-17-nya? kalau ke 16 malah kena. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak Dibangkitkan. ya jediar. Kenal lagi. Baca terus sampai habis. Loh, kalau malah dibaca terus dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bener kan? Demikianlah Ya udah. Kamu binasa baca nggak juga. ayat 20-nya? Aduh, nih Baca nggak ayat 20-nya? Lu baca aja sendiri. Masa gua suruh bawa? Bro, saya Lu baca baca ayat sendiri. 20-nya ya. Ya. Bro, saya baca ayat 20-nya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Oke. sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Loh, nggak dibaca bahwasanya Paulus berdusta tadi?
Terus kamu Ini nggak loh. baca ayat 20-nya? Iya, tapi dia berdusta terhadap Allah. Ini loh, lebih daripada itu, kami kan Paulus. Ternyata itu Bentar, apa? kamu baca dari ayat di atas. Iya, definisi ternyata ini apa? Saya tanya, jawab dulu. Ternyata ini apa? Suatu keadaan yang sebenarnya. Ternyata, ternyata suatu keadaan yang sebenarnya. Berarti suatu keadaan yang sebenarnya Paulus berdusta nggak terhadap Allah? Gini bro, kamu harus baca dari ayat 12-nya. Loh, jangan kamu potong di situ. Jangan kamu potong di situ, bro. Omong doktrin. Biasanya orang Muslim kalau baca Alkitab suka potong-potong ya. Ya sudah, kamu baca sendiri. Nggak apa. Berdusta terhadap Allah, betul? Itu di atas, di ayat Iya, sebelumnya. kesimpulannya meskipun di Ayat atas, 20. meskipun di atas, ternyata kesimpulannya Paulus berdusta nggak terhadap Allah, Kesimpulannya, kamu kalau baca Alkitab harus utuh. Kebiasaan tuh, bro. Kebiasaan Muslim kalau baca Alkitab tuh suka cuma-cuma nggak ngerti konteks, lalu menyimpulkan. Ini loh, Tulis di bawah teman-teman. ternyata berdusta terhadap Allah. Anda bilang ternyata keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya berarti Paulus berdusta terhadap Allah. Betul atau tidak? Jawab. Bro, kamu baca Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kata-kata di depannya enggak? Iya, Ayat betul 15 atau tuh. tidak? Iya, betul atau tidak? Ternyata berdusta terhadap Allah. Ternyata kan keadaan yang sebenarnya. Berarti nggak ada yang lebih sebenarnya daripada ini kan? Oke. Pertanyaan saya, ini Paulus berdusta nggak terhadap Allah? Berdusta nggak? Berdusta nggak? Jawab dulu dong. Berdusta nggak? Ngaco kau, Nah, ngaco. karena kamu nggak baca dari ayat Berdusta atas. atau tidak? Jawab. Jangan diikutin Bang Laut, anak Laut. Ya. Biarkan Ya. Enggak. Paulus tidak berdusta. Yeay, aja. tulisannya Paulus tidak berdusta. pernah berdusta. Ini loh, Aduh. kami ternyata berdusta terhadap Allah. Hei, gimana sih? Aja omong doktrin terus. Tulis di bawah teman-teman ya. Omong doktrin. Aduh, udah ya, selesai ya. Ya udah, Ini. selesai. Udah. Gini. Sekarang gantian saya tanya balik. Ya. Ya udah saya jawab. Gantian saya tanya balik. apa-apaan lu? Mau nggak diskusi? Kalau nggak mau, saya turun nih. Lanjut. Nah ya oke. Sabar dulu, Bu, sabar dulu. Oke, sabar dulu Bu. Ya Allah Ibu, astagfirullahaladzim. Gas. Gas. Ya nih aku tanya nih ya sekarang. Nih, Lukas 24. Baca terus. Iya sabar Bu, astagfirullahaladzim. Sabar banget di Bang Ardi. Udah terus. Oke ya. Dari ayat 44 sampai 46 aku baca nih. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Aku ini kan Yesus kan. Tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa 1. Dan kitab Nabi-Nabi Nefiim ini 2. Dan kitab Mazmur 3. Nah, 3 kan? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus ya, ada tertulis demikian. Ini demikian nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis demikian. Ini boleh nggak yang demikian ini, yang tertulis demikian, boleh nggak aku rubah menjadi bukan demikian? Boleh nggak? Nggak boleh. Ah? Nggak boleh. Oh, berarti harus demikian kan? Demikiannya gimana ini?
Oke, apa definisi demikian? Coba saya tanya dulu. Kita sepakat dulu ya. Definisi demikian itu apa? Alah, Pak, jadi Islam yang menerangkan apa Kristen itu? Iya. Terangkan deh yang demikian itu maksudnya apa? Enggak, apa definisi demikian? Definisi demikian itu apa? Ya, ada tertulis demikian, artinya Ya, sudah ditulis sebelumnya. Bahasa Indonesia Iya. DEMIKIAN demikian itu definisi secara bahasa apa? Demikian itu. Ya, ada tertulis seperti ini nih, demikian. Aku nggak tanya tertulisnya, aku tanya demikian. Ini definisi demikian itu apa? Saya nggak ngerti demikiannya, coba dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Ya, jelaskan biar ngerti sama-sama. Nih. Oh, bahasa Indonesia kok nggak ngerti definisi sih, Bapak ini. Heran saya ini. Oh ya Bang Ardi, tolong ya jangan di-mute aku. Tolonglah kalian laki-laki semua. Yang nge-mute bukan saya loh, Bunda. Gimana sih? Kok nyalakan saya loh? Kalau ada tertulis demikian berarti itu udah ada tertulis sebelum ini, Bang Ardi. Biar Bang Ardi jelaskan dulu, Bu. Biar aja. Oke, silakan. Iya, Ibu jangan ngomong sendiri ah. Capek Ya, tuh ayo. mama aku nih, Bang. Ini Bang Ardi mau jilat udah sendiri nih. Iya. Loh, kok jilat lu sendiri sih? Ya, jelaskan Bang Ardi, jelaskan. Ini demikian kan? Kata-katanya Yesus itu. Demikian itu artinya begitu atau seperti itu. Nah, udah jelas kan? Iya. Demikian. Oke. Nah, begitu. Boleh nggak yang begitu itu aku rubah jadi bukan begitu? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Orang itu Nggak kata-katanya boleh. Yesus kok. Yes, betul. Nah, pertanyaan saya sekarang. Mana tadi, Mak? Hilang pula. Ya, aku buka di sini. Udah bisa. Teman-teman, Alkitab Sabda udah bisa. Silakan dibuka. Lukas. Coba dibuka, teman-teman. Udah bisa sekarang. Lukas 24 ya. Ini ya. Oh, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Nah, ini ya. Lukas 24. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, Yesus kan ngomong, ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1, kitab Nabi-Nabi 2, dan kitab Mazmur nih 3. Ya kan? 3. Oke. Tunjukkan tertulis demikian ini. Demikiannya gimana? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi, dan di kitab Mazmur. Saya butuh 3 ini. Silakan. Sebentar. Silakan. Harus demikian ya, nggak boleh kalau nggak demikian, karena tertulisnya demikian. Nah itu, makanya kenapa saya tekankan demikian itu apa? Itu. Kita harus tertulis seperti itu ya, Bang Ardi, sama Loh, seperti itu. ya kan demikian. Makanya saya tadi tanya, boleh nggak yang demikian saya rubah? Oh nggak boleh, ya sudah, berarti kan demikian, bener nggak? Benar betul. Nah kecuali dia bilang gini, oh boleh Bang Ardi dirubah itu. Nah, kecuali kalau gitu, baru saya bantah lagi gitu di situ. Tapi ini kan dia bilang boleh. Dia kan bilang nggak boleh dirubah itu Bang Ardi. Ya sudah. Udah dulu Mas Ardi, nanti ngompol itu dia tuh, kasihan nanti ngompol. Nah, itu banyak kok. Saya lupa aja ayatnya, Bro. Aduh. Wah, ini diskusi macam apalah ini? Ada. Di kisah para rasul. Di kisah para rasul 17 nomor 3. Jangan gitulah diskusi itu, Pak Anak Laut. Kalau diskusi itu jangan kayak gitu. Coba jawab pertanyaan jujur saya nggak ada persiapan banget soal ini. Saya cuman tadi mau tanya Bang siapa? Bang Dalbo yang pembela Yesus tadi tuh. Tuh berarti nggak bisa jawab lagi nih. Nah, bukan nggak bisa jawab, Bro. Itu berarti butuh bisa. persiapan. Kalian kan memang spesial. Ya sudah gini. Anda kan belum persiapan. Nah, sekarang Anda kan pegang HP, betul? Silakan cari dulu. Di mana tertulisnya? Oke. Ya, saya kasih waktu, tenang aja. Kita hadir 24 jam nonstop, dunia maupun akhirat, dunia goib maupun dunia nyata. Ya itu yang tadi. Saya tadi hadirnya tuh cuman mau Bang Dalbo aja, mau ajak doa Bapak kami tadi, ajak berdoa. Oh iya, masuk sini, masuk di akunnya Bang Dalbo. Mana? Nggak, Bang Dalbo belum mau berdoa tadi. Doa yang Yesus ajar itu. Apa? Udah, masuk dulu. Lagi ke awal Bang Dalbo, balik lagi ke awal Uskup Agung Dalbo. Balik lagi. Bang Dalbo. Udah masuk belum?
Oh, ya udah. Ya, masuk dulu no. Apa? Masuk apa? Bang Darbo, ini apa? Dua apa? Istriku mau promosi, Aku minta tolong, minta bangkunya satu, sementara aja, mungkin ya 3 menit lah teman-teman. Nanti setelah itu istriku turun, antum naik lagi. Jadi di bawah aja ya. Aku minta tolong satu slot ya. Mau informasikan istriku mau jualan baju. Silakan. Saya turunin. Sebentar aja. Namanya siapa ya? Sisulat. Ya, minta. Loh, Nah, oke. ini sudah turun sendiri. Siapa namanya? Siapa namanya yang iki yang? Iya, jangan berebut turun nanti Ah, saya iya, ini turunkan betul. hostnya nih. Mute. Nah, ini. Ayo di mute yang sebelahku nih di mute. Ah, wis. Nah, minta tolong teman-teman di follow ya akun ini. Insya Allah akan jualan baju murah-murah. Ya, teman-teman. Ardivisa ini ya, minta tolong di follow teman-teman. Insya Allah bajunya nggak ada yang jelek. Kita belinya bagus-bagus semua. Dan saya tahu baju yang bagus sama baju yang jelek itu saya tahu, makanya saya nggak mungkin pilih baju yang jelek-jelek. Gamis mulai berapa yang? Mulai 50 ribuan gamisnya. Itu ya teman-teman. Untuk yang sayang istri dibelikan dong suaminya. Bisa dikirim yang ya? Bisa dikirim ya, gitu. Bisa. Nah, gitu. Itu. Silakan di follow. Follow teman-teman, minta tolong ya, follow. Siva. Ya, mungkin kawan-kawan Kristen berkenan membelikan baju untuk Yesus, silakan dipesankan. Sepil baju ya, makanya di follow dulu biar bisa live. Ini kan baru akun baru ya. Akun baru, belum ada followersnya. Di follow dulu, ntar kalau udah bisa live pasti langsung disepilkan. Dan juga ada keranjang kotak keranjang kuning keranjang kotak keranjang kuning gitu ya teman-teman. Beli 2 oh free hijab teman-teman. Beli 2 free hijab, Masya Allah, aku baru tahu. Beli 3 dapat 1. Luar biasa ya. Beli 3 ngaku 1. Ah, ini kacau. beli tiga dapat motor. Oh, ya. Silakan kawan-kawan Kristen mau berpesan silakan ya. Ya. Siapa tahu berkenan untuk membelikan baju kepada Tuhan Yesus, silakan. Kalau beli 2 dapat 1 rugi lah. Kalau Enggak, beli 2 dapat 1 rugi lah. Beli 2, beli gamisnya 2 dapat kerudung ya, sama ya, itu 1 itu aja. Berarti bonus 1. Bonus itu. Iya, bukan dapat 1. Kalau dapat 1 beli 2 dapat 1 ya rugi lah. Gamisnya mulai 50 ribuan dan kualitasnya luar biasa gitu ya teman-teman. Ya cek aja sendirilah nanti. Udah gitu aja ya, kita lanjut diskusi Bang Dalbo ya. Jangan lupa di follow. Duh, lah orangnya mana? Hari 1. Kesempatan. Loncat Kata dia tadi, ini yang saya demen, kesempatan saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf ya teman-teman. Ya udahlah. Oke, cukup. Makasih yang udah follow. Yang udah turun. Makasih ya Bang Dalbo udah turun. Udah dikasih ruang Bang Dalbo. Kau nggak mau debat sama ini wanita? Mau udah congor mua aja. Aduh, marahin pula aku. Marahin pula aku. Hebat banget. Bilang aja ke Bang Dalbo dulu, makasih. Dari dulu kau nggak pernah benar kau Ya, menjelaskan. sama-sama. Terima kasih Bang Dalbo sudah diizinin masuk. Siap. Ya, oke. Salam dulu, no. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istriku suaranya lembut loh. Kalau teman-teman pengen lihat istriku gimana kan belum ada yang tahu kan. Tapi tenang aja, nanti aku pakein masker istriku biar nggak ada yang tahu wajahnya. Lanjut. Ya, kenapa Mbak Ulina, ada apa? Saya kecewa Bang Dalbo karena Saya juga kecewa. tidak moderator kecundang. Saya di mute mulu, di mute dikerjain, tapi saya nggak Ya apa-apa. kan lagi fokus itu headnya, Mbak. Enggak, Nah, tapi kalau saya orang itu head itu jangan dulu masuk. Kan dia itu head dengan anak laut.
Nah, sekarang giliran ibu, nggak ada yang Ngomong, sama mute. ngomong. Kenapa nggak di-mute? 3 jam sini, buang aja tuh. Nggak Iya berguna. kan boleh. Kalau mau numpan ketawa silakan. Kan begitu. Iya, tapi Silakan. ada ini. Udah Bu, jangan- silakan. udah jangan anu Bu, udah diskusi aja sama teman-teman yang lain, jangan sama saya nggak berani. Saya nggak berani. Nggak ada hebat-hebat sedikit pun. Karena Iya, saya silakan Mbak. dan Ya. belokkan semua ajaran Alkitab ya, Ardi. Jadi tolol semua. Apalagi yang bawah. Jangan gitulah. Saya bertanggung jawab. Oh, baper dia ini. Baper Saya dia. bertanggung jawab. Baper. Apa yang dipertanyakan anak laut bahwa Yesus sendiri tidak disalib. Aduh, Saya bisa bertanggung jawab itu berdasarkan data-data. Nah, sekarang Ulina, silakan. Kenapa bang? Aku tenang aja. Sampai di mana Ya. juga orang itu nggak bakal bisa dipelintir dan ditipu-tipu itu. Jadi silahkan Ardi. Baik, baik. Silahkan guys. Gitu. Baik, kenapa kami tidak percaya bahwa Yesus tidak disalibkan? Pertama, tidak ada data yang akurat. Nah, kedua, kenapa kami tidak percaya? Di dalam Bible sendiri berselisih siapa yang disalib, siapa yang mati. Berselisih. Dalil ada dalilnya, itu loh. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, di antara dua narasi ini yang mana benar? Yesus mati atau Yesus hidup? Ini menurut dari pandangan Silakan. Islam. Pandangan Islam apa Kristen? Ya, pandangan Kristen lah. Jangan pakai pandangan pertama. Kita berbicara dalil. Kalau pandangan Kristen otomatis mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Nah, kita berbicara dalil. Jangan gunakan pandangan pertama, sayangku. Oke, kita Aduh. Pandangan yang pertama awal kita berjumpa. Asik. Jadi saya ambil dulu satu ayat aja ya, satu ayat tadi udah dibacakan Bang Ardi bahwa di Lukas 23 ayat 33 itu udah jelas di situ. Jangan panggil Bang Ardi lah, panggil aja AA Ardi gitu loh. Aja Mas, Mas Ardi. Berasa. Jadi kita bacakan ya sekali lagi. Itu Kenapa Anci Bang Ardi baru tahu nanti? bukan untuk iman teman Islamnya, ini buat orang Kristen. Kalau percaya kalian itu urusan Anda. Nggak percaya ya Baik, terserah. silakan. Silakan, ya. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Itu salah satu. Belum yang lain. Salah satu ya, baik. Nah, jadi kenapa kekristenan itu mengakui Yesus itu mati di kayu salib? Karena itu sudah dibuatkan Bang Dalbo Baik, ya. dari Tuhan Yesus yang telah hadir ke dunia. Sudah. Itu ya. Baik. Pertanyaan simpel kan ini disambungkan tadi narasi dari Bang Ardi ini. Lukas ini kenal nggak ini sama Yesus? Apa Yesus mengenal Lukas? Enggak. Ternyata saya selidiki juga sama dengan Lukas. Apa kata Lukas 1 nomor 3? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Siapa yang memberikan kesaksian kepada Lukas ini sehingga dia mencatat hasil penyelidikannya dan menyimpulkan bahwa Yesus mati di tiang kayu salib? Siapa yang diselidiki? Siapa yang memberikan pernyataan kepada Pak Lukas bahwa Yesus disalibkan? Karena Lukas sendiri yang mengakui. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan.
Silakan Bu, siapa yang memberikan kesaksian kepada Lukas? Karena Yesus tidak mengenal Lukas. Lukas tidak termasuk ke-12 murid Yesus. Tadi saya pastikan Bang ya, Dalbo dan teman-teman semua yang di sini, Lukas adalah murid Yesus dan secara langsung mereka kenal gitu. Anda Di percaya? mana datanya Bu? Itu semua yang ada tertulis di sini. Ya di mana Lukas itu murid Yesus? Ya, Lukas 1 ayat 3 itu tidak berkaitan dengan Lukas 23 ayat 33. Itu ada perikopnya. Berkaitan Bu, ini awal pencatatan Pak Lukas bahwa Yes, semua betul. yang tercatat di Lukas itu hasil penyelidikan dari Pak Lukas. Iya, pendahuluannya iya benar, betul. Ah, benar. Pertanyaannya sama tadi pertanyaan Bang Ardi. Dari mana Pak Lukas mendapatkan kesaksian dan siapa memberikan kesaksian itu kepada Pak Lukas? Silakan. Ada pengenalan sendiri dia dan berada di situasi itu sendiri gitu Bang Dalbo. Tidak ada Bu. Lukas tidak tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas. Karena di Markus proses penangkapan, dengarkan. Karena di Markus proses penangkapan Yesus, murid-muridnya pada lari semua meninggalkan Yesus. Bahkan Yesus berkata di Yohanes 16:32, lihatlah saatnya datang bahwa sesudah datang, bahwa kamu bercerai-berai meninggalkan aku dalam sendiri. Iya kan benar. Ini Yesus loh. Jadi tidak ada murid-muridnya lari semua. Kenapa murid-murid lari? Karena murid-murid juga ikut difitnah supaya mereka ditangkap juga, dihakimi juga sesuai tertulis di dalam Matius 28 nomor 11. Enak kan? Kalau ngobrol dengan pendeta itu enak, tetapi kalau ngobrol dengan gurunya pendeta pasti nyunsep. Coba, kenapa? Apa alasan murid-murid itu pada lari? Murid-murid itu lari ya karena mereka juga mau ditangkap, mau dihakimi sesuai tertulis Matius 28 nomor 11. Lanjut Bang Dalbo terus. Ayo. Bang Dalbo terus. Ini kali udah pengen ngomong. Terus ya, baik. Apa fitnahannya? Mari kita Buka terus. fitnahan terhadap murid-muridnya Yesus ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberitakan sejumlah besar uang, memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang semalaman dan mencurinya. Di mana murid-murid Yesus mencuri? Ini difitnah murid-murid Yesus sehingga mereka lari juga karena dia difitnah. Itu adalah alasannya mengapa mereka murid-murid ini lari meninggalkan Yesus, karena takut. Iya, terus? Iya, terus? Pintar kau. Itu apa bantahannya, Bu? Pintar kau. Iya, pintar. Saya kan gurunya pendeta. Ya pinter lah, ini uskup agung kita loh, Manula. Iya. Berikan ciuman kudusmu. Kau tahu? Cium sana perjaka sana itu jurusan. Silakan Bang Dalbo. Lanjut. Apa sih Ibu ini? Capek bilang ya. Kalau capek bilang. Biar ku bikinin kau. Apa? Siapa saksinya? Saksi siapa Bang? Ini Lukas. Kita yang ada berada di situasi tersebut kan. Jadi kenapa kau? Di mana tercatat Lukas berada di sana? Ya, Bukan kata dia, saya sampaikan bahwa murid-muridnya Yesus lari semua di Markus 14:50, lari semua. Iya lari, tapi kan tidak kejadian di situ mereka kan ada kan? Iya, di mana tercatatnya?
Jadi kutanya kau Dalbo, kalau misalkan nih adalah peristiwa di sini, kau ada di situ, kau lari, ada kau kan di situ? Karena Saya ada lari, jelas saya lari karena saya juga mau ditangkap. Bukan saja Yesus mau diambil, murid-murid juga mau ditangkap, mau dihakimi. Kenapa demikian? Murid-murid ini dikena fitnah juga, dikatakan dia mencuri. itu kerjaan Apakah siapa? kamu mau? Kerjaan Dalbo. Ya Kerjaan pekerjaan siapa? Kristen lah, Kristen kan mengaminkan ini. Iya, yang menuduh itu, yang fitnah itu siapa? Kerjaan siapa? Iya, dusta Mahkamah Agama dan Kristen mengaminkan ini. Maka Yesus mengatakan di sini, Bu, ya. Apa kata Yesus? Matius Lompat Matius lagi. 23:15. Apa kata Yesus? Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Yes. Siapakah ahli Taurat? Paulus. Siapakah orang Farisi? Paulus. Siapakah munafik itu? Paulus. Dan Kristen mengaminkan itu. Haleluya. Jaga. Jadi gini Bang Dalbo ya. Silakan dibantah. Iya, percuma kamu kejang-kejang kesurupan. Oh, saya yang kejang-kejang lagi. Masa saya yang kejang-kejang dibantah? Kamu bukan orang Kristen dan tidak meyakini sepenuhnya, kau akan gila sendiri gitu. Karena memang Iya, ini siapa yang dimaksud oleh Yesus itu? udah kau baca. Oh, di Taurat kan? Kenapa lagi kau? Paulus. Tanya kan gitu. Iya kan? Gimana ya ibu ini? Apa yang disampaikan Paulus diaminkan oleh orang-orang Kristen. Jadi kesimpulannya, Kristen yang menginginkan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Nah, itu mah gak ada, itu udah tanya sampai metong Wah, ini di Galatia 3:13. mana ada orang Kristen menginginkan itu? Iya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalibkan? Siapa yang disalib? Terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yes, seperti kau. Siapa yang digantung di tiang kayu salib? Orang yang berdosa dan terkutuk seperti kamu. Berarti Yesus berdosa. Menggantikan. Oh, dosa siapa yang digantikan? Ya orang seperti kamu lah Bang Dalbo. Kamu nggak nyadar? Oh, masa? Memangnya saya sebaya dengan Yesus? Ya, Bagaimana saya ini dikatakan nih? Saya tidak sejaman dengan Yesus. ya orang seperti kau, bukan dibilang. Iya, di mana datanya? Seandainya tidak ada hansip Romawi, Anda sudah dipastikan tidak mempunyai Tuhan. Oh ya? Iyalah. Justru di sini Anda harus berterima kasih kepada iblis dengan Yudas dengan tentara Romawi. Begitu, coy. Begitulah Bang Dalbo. Kalau kau pengen tahu kebenarannya bahwa itu semua udah dibuatkan sejak awal. Dan kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Itu udah dibuatkan. Saya nggak nanya Tuhan manusia. Cuma kau nanti kejang-kejang bertanya dan Saya kejang-kejang gimana sih? bakal bisa Bang Dalbo. Coba carikan tertulisnya di mana. Kalau sudah dibuatkan, tertulisnya di mana, Bu? Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Tertulisnya di mana? Ada peringatan sama aku, Bang Dalbo, ada apa ini? Hah? Salam Bang Dalbo. Turun dulu, Bu, baru naik lagi. Turun dulu, baru naik lagi. Tidak ada peringatan, apa itu? Turun dulu, baru naik. Turun dulu. Berarti ada yang report. Iya. Berarti ada yang report baru Ada. manulang. Turun, makanya turun dulu. Turun baru dulu, naik turun dulu, lagi. nanti naik lagi. Nah, ternyata foto profilmu cantik juga ya. Ada yang report. Turun dulu. Nanti Ya, naik Bet. lagi. Bet. Ya, turun dulu, Bet. Nanti naik lagi. Silakan, Baru Pak manulang. Santos. Selamat pagi menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ini Uskup Agung Dalbo dengan Wali Sidik ini.
Nanti nih. Kabarnya ini gimana? Sehat-sehat. Kemarin itu ibu kita kebetulan ada diskusi di roomnya Pak Lopo. Cuman kebetulan nggak sampai berapa menit tiba-tiba saya ada urusan gitu loh. Jadi pending gitu loh. Makanya saya lihat tadi. Cuman saya barusan juga naik di roomnya si Anipar itu. Lucu-lucu juga dia kan. Ini enak juga. Kita pulang. Coba mana ibu tadi? Bisa kan ibu tadi? Host. Iya, dia ganti akun dulu. Ini Kin dulu. Cuman biasanya Pak ibu itu kok Santos. gini lah Bu, kalau mau diskusi jangan marah-marah lah, santai lah diskusi kan gitu. Jangan marah-marah, ibu dari kemarin ngomel-ngomel gitu loh. Santai aja diskusi kan santai-santai. Saya pun dimarahinya, Santo. Ya memang begitu. Saya pun dari dimarahi kemarin. cuma gara-gara menyebut Bung Dalbo ini Uskup Agung Dalbo. Marah dia. Belum lagi dia dengar Ustadz Abu Hadid Tuhan Dalbo katanya, makin marah dia. Dia tuh kejang-kejang dengan saya, Bung Sidik, gara-gara dua. Berarti kita ganti aja Tuhan kita. Dalbo jadi Tuhan kita lah ya. Boleh. Tapi ya katanya kan bayar perpuluhan. Jaga sebung bawa golok, gak nyambung blek. Kamu mau menuhankan saya, Pak Kin? Kalau Anda menuhankan saya akan naikkan tarif perpuluhan. Ya kalau emang Bang Dalbo Tuhan ya Tuhan kan. Iya, saya akan naikkan tarifnya. Bayar Per 100. perpuluhannya mahal loh, Pak Kingdom. Mahal. Bayar perpuluhannya mahal, 1 miliar per orang. Lebih. ya. 2 miliar per orang perpuluhan ya. Tadi kenapa ibu itu kena riba? Saya akan mengambil istri-istrimu dan memberikan kepada orang lain. Mau? Halo, assalamualaikum. Halo, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Dalbo, izin Bang Dalbo, boleh ngomong bicara sebentar Bang Dalbo. Ya silakan. Mau bicara apa? Saya ini penuntun setia ini. Saya ingin statement sedikit lah. Yang saya simpulkan begini Bang Dalbo. Sekiralah memang Kristen itu benar pada akhirnya, di Kristen juga diajarkan sudah ditebus dosa kita, masuk surganya kita. Tapi celakanya kalau ternyata Islam yang benar, kita aja masuk surga, Kristen tidak. Itu aja Bang Dalbo, izin Bang Dalbo keluar Bang Dalbo. Baik. Semua pernyataan-pernyataan itu mampu saya pertanggungjawabkan dan menjamin dengan pernyataan Yesus bahwa Ya, ukuran Islam dijamin atau masuk surga tidaknya. berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Itu kita bisa uji dari Allah yang benar itu yang disembah oleh Bani Israel. Silakan. Itu rujukannya. Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Bani Israel. Jangan bawa-bawa Israel, Pak. Begini aja, dengarkan. Apakah benar sama sesembahan umat Islam dengan para nabi terdahulu, ya termasuk Israel ya, dengan orang Kristen? Apakah sama sesembahan orang Kristen dengan sesembahan para nabi terdahulu? Jadi diperkecil begini. Ya, silakan. Diperkecil begini. Suara Apakah kipas angin siapa nih? Suara kipas angin siapa? jadi pertanyaan diperkecil begini, diperhalus gitu loh, dipermudah gitu loh. Apakah Tuhannya Musa dan Tuhannya Kristen sama gitu loh? Nah itu. Betul. Apakah Tuhannya Musa dan Tuhannya Kristen itu sama gitu loh? Sama. Silakan. Kalau sama silakan dijabarkan, Pak. Jadi Tuhannya Kristen kan manusia nih, ya toh? Tuhannya Kristen manusia, Tuhannya Musa bukan manusia. Dalam 23 nomor 19, 2 Tawarik 6 nomor 18, Keluaran 9 nomor 14, sama ya kan? Gini, dengar dulu. Jadi Elohim Yahweh yang disebutkan dalam kitab nabi-nabi, itulah yang disebut Bapa di dalam perjanjian baru, ya. Tetapi setelah saya mengkaji Alkitab dan Al-Quran, saya bisa membuktikan bahwa Allah yang diklaim Muhammad mengutus dirinya itu bukan Tunggu Elohim. dulu Pak, jawabannya begini. Dek, kamu sudah biasa diskusi sama saya, ya? Anda mengatakan sama,
Dari mana Musa menyembah Tuhan manusia? Tunjukkan data lah. Oke, besarkan saya. Nah, di mana? Besarkan saya. Musa menyembah Tuhan manusia gitu loh. Dia mengatakan Tuhan itu Baca aja. Kenapa sih susah sekali ini orang? Silakan besarkan. Ya udah, sebut aja datanya di mana. Data kita kalau bicara. Iya, datanya nanti saya buka aja. Datanya di mana tuannya Silakan, Musa silakan. itu manusia, itu loh. Besarkan Mana? dulu lah. Iya, mana? Betul, Mana betul. tuannya Musa itu manusia Oke. bernama Yesus? Silakan dibuka Lukas 1 ayat 67. Loh, tuannya Musa kok 5 kitab Musa. Ya itu kan permintaan Zakaria. Datanya kamu Ini salah. Om ajaran Om Do, omong doktrin, ajaran Om Do, omong doktrin, omong Maaf doktrin. teman-teman Islam, jangan dong keroyokan kayak begini. Itu loh. Ya, 5 kitab Musa kok dibaca Jadi gini teman-teman Islam, beri kesempatan kepada yang punya Alkitab itu, kitab itu untuk menjelaskan Alkitabnya. Itu dong, sebentar, kalau nggak dia. nyambung, Bentar dulu, Pak. jangan kejang-kejang. 5 Pak Kris. kitab Musa, apa 5 kitab Musa saya tanya, apa-apa? Kingdom, 5 kitab Musa apa-apa, Pak? Coba sebutkan satu-satu. 5 kitab Musa, Kelurahan, Kingdom sorry. Musa, apa tuh? Keluaran, Bilangan, Imamat, apa lagi? Nggak tahu. 5 kitab Musa tahu nggak? Ada nggak situ 5 kitab Musa Lukas? Macam mana pula ini? Makanya Ini guru besarkan saya apa dulu, ini? gitu Ini loh. guru PAUD atau guru apa kau? Jangan kamu muji terus tanpa data. Saya tanya, di mana 5 kitab Musa tuannya Yesus tuannya Musa itu manusia atau tuannya Musa itu bernama Yesus? Itu gampang dijelaskan dengan Ya, data. datanya Besarkan aja dulu. saya buka, Pak. Kamu tadi menjawab Lukas. Gimana sih? Coba. Cobalah. Dah tuh, Agak dewasa sedikit biar happy kalau dia nih. berdiskusi, ya. Nah, ini dewasa Kan lah, kamu yang nggak dewasa gimana? Ntar ya. 5 kitab Musa sabar. mana? Kamu itu. 5 kitab Musa Dulu ya. tuh. 5 kitab Musa di mana coba? Oke. Nanti saya buka lagi, nanti saya yang buka juga. Berapa? Ini adalah. Loh, di mana di dalam 5 kitab Musa ini Oh, adalah dengar apa? dulu. Kenapa sih kalau diam dulu gitu loh? Kok takut betul itu? Iya. Santomu ini jangan dilawan ini Santomu ini dosa nanti pada. Buat Mana? Zakaria. Tuannya Musa itu Ya. punya alat vital disunat mana? dengarkan dulu. Coba kita dengarkan dia. Apa lagi dia ini? Ya, coba silakan. Dengar dulu. Berapa saya buka? Galbo, tolong jadi moderator yang fair dong. Iya, Lukas berapa? Iya, saya ini karena pertanyaannya nggak Imam nyambung, tetapi Zakaria nggak apa-apa, ini- nggak apa-apa lah. Silakan. Lukas berapa? Imam Zakaria ini adalah ayahnya Nabi Yahya. Nah, kalau betul ya? Lukas berapa bernubuat. ditanya, duh. Ini loh. Kita lihat ya. Nah, mana di mana? Mana. Lukas 1:67. Nah, terus nyambungnya di 5 kitab Musa mananya? Dengarkan dulu. Kamu tuh ngoceh terus sih masalahnya. Kau dengarkan saya. Ya silakan Pak. Saya berikan waktu kepada Anda, silakan bernarasi. Nanti kita juga sangka nantinya. Silakan. Oke. Di dalam ayat ini Zakaria itu bernubuat tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan di situ, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Ini siapa? Elohim Yod-Heh-Vaveh. Sebab ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Inilah lawatan Allah Israel kepada manusia melalui Yesus Kristus. Karena dikatakan di sini ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Inilah tentang Yesus Kristus ini. Jadi apa yang kami sembah di dalam perjanjian baru Yang saya itu tanya apa yang merupakan sama dengan Allah Israel. Nih, yang Nah, saya sudah tanya mengatakan 5 tadi kitab bahwa Musa, Pak. Nggak nyambung dengar itu. dulu. Di mana Dengar Tuhan? dulu. Iya ampun. Alah, Ini 5 kok kitab mau Musa yang dijelaskan saya kecil tanya sama mau lagi? nyambung itu. Itu kan Nah, Tuhan terus ngapain Israel di situ besar makanya. di situ? Atau kau diam dulu, orang bisa jelaskan. Loh, dia nggak mau Goyok tadi bilangnya jangan Kau di situ besar goyok. untuk apa? Mana kalau ini cuma ada baca di sini? Sekarang saya tanya, bisakah kamu bisakah? Bagaimana orang? Sekarang saya minta di perjanjian lama mana di 5 kitab Musa. Aneh kamu ini menjelaskan cuma di Lukas. 5 kitab Musa mana? Ada enggak? Jujur. Itu aja sih simpel.
Kamu cuma menjelaskan di Lukas, nggak mau tunjukkan, nggak ada datanya di dalam PL. Di 5 kitab Musa, Tuannya Musa itu. Oke, sama seperti Yesus diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, mana perintah Tuannya Musa ini? Setelah itu Musa menuliskan, Tuhannya Musa itu punya alat vital, Tuhannya Musa itu manusia, Tuhannya Musa itu mati. Mana datanya? Karena Tuhan Kristen itu Yesus punya punya alat kelamin disunat, itu kan data. Lukas 2 nomor 21 toh, yang kalian tuhankan telah lahir Tuhan di kota Daud itu kan disunat. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan yaitu Yesus. Makanya ditanyakan, mana Tuhannya Musa ini manusia, mana Tuhannya ini Musa mati, mana Tuhannya Musa ini disunat. Itu supaya jelas. Gimana sih Bapak ini? Nggak mau jujur, saya nggak mau diskusi sama orang kayak gini. Bagaimana Pak Dep? Oke, habis hujan, angkat baju dulu. Apa tadi? Ini si Santo tadi persoalkan apa? Jurus Paulus ini. Silakan, kamu persoalkan apa? Mana di dalam kitab Musa? Ini Tuannya Kristen kan Yesus. Tuannya Kristen ini kan manusia. Tuannya Kristen ini kan lahir di kota Daud nih, Lukas 2 nomor 11. Tuannya Kristen ini kan beda dengan Tuannya Musa. Kalaupun sama, tunjukkan datanya. Tuannya Kristen ini punya alat vital disunat. Tuannya Kristen ini manusia. Tuannya Kristen ini mati. Nah, mana yang tercatat di dalam 5 kitab Musa seperti itu? Ya gitu loh. Karena 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan yaitu Yesus. Kan saya sudah jelaskan nih data-data ini. Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Kayak gitu kan. Mana Tuhannya Musa ini mana? Kayak gitu. Oke. Bukan dong. Saya mengatakan tadi bahwa Elohim Yotevave yang disebutkan para nabi dalam perjanjian lama itu sama dengan Sang Bapa di dalam perjanjian baru, gitu loh. Sosoknya yang sama. saya tanya Tuhannya yang Kristen diberitakan oleh Imam Yesus Zakaria, oleh Nabi Yahya, dan oleh Yesus Kristus itu sama sosoknya. Sekarang saya tanya Tuhannya Kristen Yesus betul? Kau kasih besar-besar suaramu. Loh, saya tanya dulu. Tuhannya Kristen Yesus betul? Seorang manusia betul? Seorang yang disunat betul? Punya alat kelamin betul? Mati betul? Betul tidak? Tuhannya Kristen. Enggak tahu ini kok kayak anak kecil berdiskusi gitu loh. Loh, katanya kan makanya kau jangan Kristen sama dengan Tuhannya Israel, Tuhannya Musa. Sekarang saya tanya dulu, kau dengar dulu. Dek, iya dengar dulu. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kita sepakat dulu. Tampilkan data. Nggak usah di situ kalau nggak ada datamu. Kita sepakat dulu di situ. Kita sepakat dulu. Tuhannya Kristen, manusia betul. Tuhannya Kristen punya alat kelamin bukan seperti itu. Loh, agak Anda yang tadi mengatakan Tuhannya Kristen sama sekali dengan Tuhannya Musa. Gimana sih? Kau besarkan saya dulu, saya tampilkan datanya. Loh, tadi udah dibesarin. Lah ngapain kau di situ, di posisi itu? Ngapain kau di situ kalau enggak ada datamu? Saya ini guru para pendeta, Pak. Saya tahu. Tetapi Anda tahu kenapa Anda tahu? Kenapa Anda mau bukan gini deh, dengar dulu. Kau di posisi itu untuk apa? Kalau enggak ada data kau tampilkan. Untuk apa di situ? Saya kan tanya dulu kan, Anda toh. Lama kan dia saya di situ karena kau belajar sama saya. Saya tampilkan data memakai layar besar gitu loh. Nah, saya sudah kasih data. Masalahnya apa yang kau yang bertanya tapi kau di posisi itu untuk apa kau di situ? Coba saya pencarikan lagi, tunjukkan data-datanya. Tunjukkan data-datanya, izin kita dengarkan dulu. Iya, nanti kita sangka. Iya. Itu aja dimasalahin lah. Sabar. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Elohim Yotevave yang diberitakan oleh para nabi dalam perjanjian lama itu sama dengan Sang Bapa di dalam perjanjian baru. Ya, Bapa itu siapa? Ini loh. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi suara Bapa itulah Allah Yotevave itu, gitu loh. Tetapi saya mengatakan bahwa yang mengutus Muhammad
di abad ke-7 itu bukanlah Elohim Yotevave. Saya nggak tahu itu Allah mana gitu loh. Itu pernyataan saya. Nyambung, Ya. Sudah, sudah izin dulu Pak Santos ya. Baik, sudah. Sudah ya. Anda diminta pertanggungjawaban dan Pak Santos Sidik untuk menjelaskan di Keluaran 19:14 ya. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku. Jadi Elohim ini di perjanjian lama tidak ada yang seperti dia. Itu pertama. Dan kedua, di Keluaran 3:14-15 lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Mari kita buka di dalam Matius 12, 15 dan seterusnya dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Ternyata ya, Yesus hamba Tuhan. Lalu di Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Ternyata Yesus ini hamba. Di mana di perjanjian lama mengatakan Tuhannya Musa itu manusia, sedangkan di Hosea 11 nomor 9 akulah Allah dan bukan manusia. Kok kemana-mana? Nggak nyambung gitu. Saya bantah, kok kemana-mana? Ini kita berbicara tentang Tuhannya Musa di 2 Tawari ke-6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Taunya main YouTube. Lalu di mana samanya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya orang Israel? Di mana? No wish kalau kagak ngomong di mute dulu. Gini. Ngomong no wish. Di mana Pak? Dengar dulu. Saya sudah mengatakan tadi bahwa yang diberitakan oleh Imam Zakaria, Yahya dan Yesus itu adalah Elohim Yotevave, gitu loh. Jadi sama sosoknya antara Elohim Yotevave dan Allah Bapa di dalam perjanjian baru. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Islam itu tidak ada kaitannya sama sekali. Izin saya tanya dulu. Tunggu dulu. Saya menanggapi dulu nih. Saya kelarkan dulu ini ya. Baik, Pak Dep. Anda membawa Lukas, mengatakan Zakaria. Dari mana Lukas mendapatkan informasi seperti itu? Siapa yang memberikan Lukas informasi seperti itu? Karena Lukas sendiri mengatakan dia menyelidiki lalu mengambil kesimpulan dan membukukannya. Siapa orangnya yang memberikan informasi kepada Lukas? Ayo silakan Pak Dep. Karena Yesus tidak mengenal Lukas. Silakan. Kamu dengar dulu. Saya selalu mengatakan bahwa Elohim Yotevave di dalam perjanjian lama itu sama dengan Allah Bapa di perjanjian baru. Itu ada dalil lain, Pak. Saya sudah membantah Anda berdasarkan begitu banyaknya dalil. Saya bertanya kepada saudara, dari mana Lukas mendapatkan informasi itu dan siapa yang memberikan informasi itu? Kenapa demikian pertanyaannya? Karena Lukas menyelidiki. Dengar dulu, kamu sudah mulai panik. Apalagi di dalam Yohanes 8 ya, Yesus mengatakan jikalau Allah adalah Bapamu. Nah ini kan merujuk kepada Elohim Yotevave. Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah.
Nah, inilah Allah, inilah yang sama dengan Elohim Yotevate yang diberitakan para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi Berarti Allah 15 Subhanahu wa Tuhan Ta'ala 15 yang diberitakan 15 Muhammad Tuhannya itu ternyata. tidak ada kaitannya iya, dengan amat 17, Allah yang Kamu diuji punya dan 15 Kristen. Tuhan. 15 banyak amat. 15 Tuhannya. Tuhannya diborong rusak Tuhannya Pak Dep ini. Waduh, rombongan Tuhan. Pak, kalau mau tipu jangan di sini Pak, tipu-tipunya di gereja cocok, kalau di sini jangan. Tuhannya Kristen Coba sesuai saya data. mau terangkan dulu jadi kedatangan saya mau Setelah lahir Tuhan kepada Saya tegas mengatakan bahwa Allah yang diberitakan Muhammad itu yang kamu tidak tanyakan sama tadi, dengan sosok Elohim Yotevate. Oke? Pertanyaan di Woi, sini Yoke Pak, Bapak Tuhannya artinya Kristen apa, dengan tahu Tuhannya nggak? umat Islam. Yoke Dengarkan Bapak dulu ya, itu tahu nggak artinya apa? dengarkan dulu. Saya kembalikan dulu temanya. Temanya di sini Pak, apakah sama Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa? Dengan Muslim sama enggak? Ternyata Dengan ciri-cirinya Muslim ada. beda. Nah, sekarang Anda tanggung jawab loh. Sekarang tampilkan apakah sama Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Musa. Silakan. Sama. Saya Nah, di sudah mana samanya, mengatakan Pak? Di mana? tadi Berarti bahwa Musa menyembah yang manusia juga. diberitakan oleh Yesus dan Yahya berarti Musa menyembah itu manusia juga, adalah begitu? Waduh, ini ditanya apa? Jawabnya Ya. kamu nggak lihat di bawah Tetapi Apa yang ditanya, apa yang dijawab? ada pendeta di sebelah Pertanyaannya di sini Pak, Tuhannya orang Kristen sama enggak Tuhannya Musa? ada pendeta di Beda sebelah lah. kau makanya malu-maluin aja Ada pendeta kalau tuh. saya jelaskan. malu-maluin aja kau Ya pertanyaannya apakah sama Aduh, Tuhannya Kristen dengan omong Tuhannya dasar. Musa? Kalau memang sama, tunjukkan dalilnya di mana tercatat. Sama. Tuhannya Musa itu menjelma menjadi manusia. Silakan. Sama. Mana? Oke, Saya saya silakan di mengatakan mana sama. datanya Pak? Oh sebentar izin sedikit. Mana samanya? Dalam datamu, di dalam Biblemu, Tuhan yang lain di kota Dengarkan Daud dulu, itu. saya bernarasi Sebentar dulu. dulu. Kamu ngomong tadi saya diam. Sebentar kamu. Di mana di dalam kitab Ulangan 5 kitab Musa ini Tuhannya Musa itu manusia, maaf ya, punya alat kelamin satu, ya toh, mati 2, manusia juga mana? Mana? Gini loh. Tambahin, Karena di dalam ngantuk, Bible Anda, menyesal. Yesus ya. itu Bapak. Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6. Maluin aja kau. Mana datamu di kitab Musa? Mana Musa Iya, menyembah dengar dulu kamu? ya. Mana? Iya, Pak, Mana dia Musa wajar. menyembah? Kalau di gereja Pak, kamu boleh nipu. Ditanya apa, jawabnya Dengar dulu apa? ya. Yes. Ya di mana That's it, Tuhannya that's Musa it. itu manusia? Oke, baik, Tuhannya baik. Musa manusia, di mana datanya? Sekali lagi saya katakan dengan tegas bahwa Kalau menghibur, Kalau jangan mau dimari. kalau mau menipu Adalah Pak, cukup di gereja, jangan bawa-bawa tipuan di sini. ngibur. Dari tadi Tadi kita dialogkan di sini, ya. Apakah sama Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Musa? Dan itu pertama. Dan kedua, apakah sama Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa? Dia putar-putar itu aja di Lukas. Iya, ditanyanya betul. apa? Sekarang saya tanya Pak Dep, Yot Hefave artinya apa? Kucluk dijamin. Yot Hefave, kucluk, gak bakal bisa jawab. Ya, coba kita Paling nggak beralih diputar ke Pak lagi. Kristian. Selamat. Ya, saya mohon diri dulu, siang, Bang Pak Dalbo, Pendeta Sidik. Kristen. Mohon maaf lahir batin kalau kurang berkenan, saya mau makan pop mie dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dalbo. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Pendeta mau disambungkan tadi dialognya bahwa sama tidak Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Musa? Silakan. Ini berbicara Tuhan yang mana dulu nih? Yang di dalam perjanjian lama dan merujuk kepada cerita Musa. Silakan Pak. Iya, maksudnya saya harus tahu dulu. Lagi bahas Tuhannya yang berbicara kategorinya. Begini izin Pak Kristen update ini. Kan sesuai data yang tertulis nih, dia mengatakan bahwasanya tadi Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Musa. Tapi sesuai data yang tertulis kan, ini berbicara tentang kata Tuhan toh, ini sesuai data by data ya. Makanya saya tanyakan tadi, di dalam Lukas 2 nomor 11, telah lahir Tuhan kan di kota Daud. Oke.
Nah, 1 Korintus 8 nomor 6 juga dikatakan situ Yesus itu Tuhan. Kan begitu nih. Nah, makanya saya minta ke dia tadi, di mana data Musa itu mentuhankan Tuhan manusia satu. Ya, mentuhankan Tuhan itu mati dua. Mentuhankan Tuhan itu maaf ya, punya alat vital kayak gitu ya, tak karena ada di Lukas 21 itu kan. Nah, tapi nggak mau kasih data gitu loh di dalam 5 kitab Musa gitu loh. Kalau memang sama berarti ada dong, kan begitu. Padahal kan di dalam 5 kitab Musa itu Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9 Tuhan juga bukan manusia. Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan, kan gitu. Nah, terus di dalam Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi ini. Nah, ya toh. Terus di dalam kalau kita lihat ciri-ciri, ya ciri-cirinya ya sama seperti Tuhan Islam. Misalnya Yesaya 40 nomor 25, dengan siapa engkau mau samakan aku? Sama di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Gitu. Ini saya berbicara Tuhannya Kristen ya, bukan Tuhannya Yesus gitu loh. Maaf ya. Karena gitu. Cuman dari tadi Bapak ini mungkin beda sama Pak Pendeta Kristen karena ujung-ujungnya dia ini, saya biasa diskusi sama dia. Dia memang penghujat gitu loh, Dalbo. Dia itu dasarnya memang penghujat. Karena saya udah berapa kali ketemu Dev itu. Jadi asal menarasikan tetapi nggak punya data gitu loh. Kayak tadi diminta di dalam 5 kitab Musa dibawakan di Lukas. Aneh gitu loh. Itu aja sih Pak Pendeta Kristen. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi ketika Musa berbicara Tuhan bukan merujuk kepada Yesus ya, bukan merujuk kepada Yesus yang Tuhannya orang Kristen. Karena kalau dibilang Tuhannya orang Kristen pasti merujuk kepada Yesus. Tapi ketika Musa berbicara Tuhan itu bukan berbicara Tuhannya orang Kristen yang merujuk kepada Sang Firman, tapi itu berbicara tentang Allah Bapa yang di sorga yang mengutus Yesus sebagai seorang utusan. Oke, nah itu baru ini tadi malah muter. Jadi kan kita tadi beda gitu loh. Yang sesuai data ya berbeda istilahnya kan begitu. Cuman tadi muter-muter nggak mau tunjukkan data, malah bawakan Lukas. Sebenarnya saya nggak mau diskusi sama Pendeta Kristen ini karena saya udah ribuan kali diskusi sama beliau ini. Beliau ini sangat santun gitu loh. Makanya saya nggak mau juga nanti ada yang apa ya. Saya nggak mau kenal teman saya juga ini, gitu loh, Pak Host. Mungkin bisa lanjut tuh sama Pak Christian gitu loh. Saya apa loh sama Baik. Pak. Karena itu sudah jelas. Padahal simpel. Kalau memang Musa mentuhankan manusia kan, tentu kita punya dalil. Di perjanjian lama Tuhannya bukan manusia, sesuai yang disampaikan di Hosea 11 nomor 9. Bahwa Tuhan itu bukan manusia. Sebenarnya di Bible perjanjian baru juga demikian. Cuman maklum dipaksakan Yesus jadi Tuhan, maka dia mentuhankan manusia. Padahal Yesus sendiri menyampaikan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, menggunakan kata mu, Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas ayatnya itu. Kalau kita berbicara Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus itu sama, karena Yesus mempunyai Tuhan juga. Tetapi kalau kita berbicara dengan Kristen, ya tentu berbeda, karena Kristen mentuhankan Yesus, kan begitu, simple. Kan? Karena Yesus mempunyai Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini membuktikan bahwa Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus itu sama, hanya yang berbeda Tuhannya orang-orang Kristen. Betul tidak Pak Pendeta? Silakan disanggah. Oke, sebelum disanggah oleh Pak Pendeta Kristen mungkin bisa dilanjut sama Benny. Host saya izin pamit dulu ya Host ya. Siap. Pak Pendeta Kristen saya izin pamit dulu. Saya mau ini. Terima kasih Bang Sidik. Sama. Siap. Oke ya, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Kristen. Ya silakan Pak. Itu tadi sebenarnya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama, dengan Tuhannya baginda Nabi Muhammad SAW sama Pak.
Kenapa kita katakan demikian? Ketika Musa mengatakan di Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dijadikan ketetapan hukum yang utama oleh Yesus di Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, tetap Esa. Jadi Yesus ini ya mempunyai Tuhan itu Esa atau satu. Makanya dia katakan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal